Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Fiska Friyanti, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Setu, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2, yaitu tentang filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dan nilai-nilai serta peran guru penggerak. Kali ini saya menggunakan refleksi dengan model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Yang akan dibahas untuk pertama kali adalah tentang peristiwa, yaitu momen apa yang paling penting dan menantang bagi saya di dalam proses pembelajaran modul 1.1 dan kaitan antara modul 1.1 serta modul 1.2. Momen yang paling penting dan menantang bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 adalah yang pertama ketika saya mengetahui bahwa pembelajaran yang sebenarnya adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Guru hanya berperan menuntun atau sebagai fasilitator. Dan yang kedua, bahwa mendidik itu bukan hanya sekedar mengajar, tetapi juga menumbuhkan budi pekerti pada anak. Selain itu, dalam modul 1.1 juga dibahas tentang peran pendidik diibaratkan seperti seorang petani dan murid seperti benih tumbuhan yang disemai dan ditanam di lahan pertaniannya. Jika benih ditanam di lahan yang bagus, matahari yang cukup, pengairan yang bagus, dan perawatan yang bagus juga, maka akan tumbuh menjadi tanaman yang subur. Begitu juga dengan guru. Guru tidak dapat merubah kodrat murid, melainkan hanya dapat menuntun tumbuhnya laku murid. Sedangkan momen yang paling penting dan menantang bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.2 adalah pada saat saya mengetahui bahwa seorang guru penggerak tidak hanya bertugas mendidik murid saja, tetapi juga diharapkan dapat menjalani nilai-nilai dan peran guru penggerak agar terwujud profil pelajar Pancasila. Adapun nilai-nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak antara lain, yang pertama berpihak pada murid, yang kedua refleksi, kemudian yang ketiga mandiri, keempat kolaborasi, dan yang kelima adalah inovasi. Selanjutnya adalah peran guru penggerak, diantaranya adalah yang pertama sebagai pemimpin pembelajaran, kemudian yang kedua sebagai coach bagi guru lain, yang ketiga sebagai pendorong kolaborasi, kemudian yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang kelima sebagai penggerak komunitas praktisi. Oleh karena itu, saya harus banyak belajar dan melakukan aksi nyata untuk mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak di dalam diri saya. Selanjutnya adalah kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2, bahwa kita perlu memahami tentang prinsip dasar pendidikan yang menuntun berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, agar kita dapat mengimplementasikan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya adalah tentang bagaimana perasaan saya setelah mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2. Perasaan saya setelah mempelajari modul tersebut bahwa saya merasa seperti seseorang yang berada di tengah padang pasir dan mendapatkan oase. Saya mendapatkan pencerahan tentang bagaimana menuntun murid, sebab murid memiliki kodratnya masing-masing. Kemudian, saya tidak lagi menganggap keberhasilan dalam mendidik diukur dari ketuntasan belajar, tetapi mendidik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dengan menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Refleksi selanjutnya adalah pembelajaran.
Sebelum mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, saya berpikir bahwa yang pertama, murid adalah objek pembelajaran. Guru hanya bertugas mentransfer materi tanpa memperhatikan penanaman nilai-nilai karakter anak. Yang kedua, setiap murid adalah sama, sehingga saya memberikan perlakuan yang sama pada semua murid tanpa memikirkan kebutuhan belajarnya maupun bakat dan minatnya. Tetapi setelah mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, saya berpikir bahwa murid adalah subjek pembelajaran. Tugas guru hanya menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian murid memiliki karakteristik yang beragam. Kebutuhan belajar mereka sudah pasti berbeda-beda. Maka guru harus memberikan pengajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Selanjutnya adalah penerapan ke depan. Rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai dari sekarang adalah melakukan inovasi pembelajaran yang melibatkan murid untuk berperan aktif sebagai subjek pembelajaran serta rutin melakukan refleksi pembelajaran. Kemudian saya akan melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan dan konsisten untuk menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Demikian pemaparan materi tentang kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2. Semoga bermanfaat. Jadilah guru penggerak yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.